Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni. Pada kegiatan belajar 4 ini, kita akan membahas tentang sumber belajar di pendidikan non-formal. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang sumber belajar di pendidikan non-formal, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami landasan hukum sumber belajar di pendidikan non-formal. Yang kedua, memahami sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini. Yang ketiga, memahami sumber belajar di pendidikan non-formal untuk masyarakat. Dan yang keempat, memahami sumber belajar di pendidikan non-formal pada organisasi lainnya. Kita akan masuk pada bagian pertama yang membahas tentang landasan hukum sumber belajar di pendidikan non-formal. Landasan hukum sumber belajar di pendidikan non-formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan atau belajar sepanjang hayat. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini. Sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini. Di sini kita bisa lihat contohnya tempat penitipan anak atau TPA dan kelompok bermain atau KB. Nah, TPA dan KB ini merupakan sumber belajar di pendidikan non-formal untuk anak usia dini. Agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung mencapai tujuan, maka disediakan berbagai jenis permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, mental, dan emosi anak. Pengasuh berfungsi mendampingi, mengawasi, dan membantu mereka agar dapat melayani dirinya sendiri dalam bermain sambil belajar. Contoh sumber belajar di TPA dan kelompok bermain. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri, itu adalah contoh sumber belajar yang ada di tempat penitipan anak. Nah, yang di kanan itu adalah contoh sumber belajar yang ada di dalam kelompok bermain. Pada bagian ketiga, kita akan membahas tentang sumber belajar di pendidikan non-formal untuk masyarakat. Sumber belajar di pendidikan non-formal untuk masyarakat. Di sini, lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan berbagai macam kegiatan dan sumber belajar di masyarakat adalah Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Sesuai dengan tujuannya, kursus atau pelatihan menggunakan berbagai alat untuk memberikan teori sebagai pengetahuan dasar, menguasai kemampuan dan keterampilan yang hendak diperoleh. Contoh sumber belajar di TBM dan PKBM. Nah, kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri itu merupakan Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kemudian yang di kanan itu adalah contoh PKBM. Contohnya itu adalah kursus menjahit. Pada bagian 4 ini, kita akan mempelajari tentang sumber belajar di pendidikan non-formal di organisasi lain. Sumber belajar di pendidikan non-formal di organisasi lain.
Berbagai organisasi juga menyediakan sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang keahlian yang diperlukan oleh organisasi. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi itu meningkat kemampuannya, diharapkan kinerja organisasi itu pun dapat berkembang. Untuk keperluan belajar itu, diperlukan sumber belajar yang relevan untuk kebutuhan organisasi. Nah, di sini contohnya adalah pendidikan profesi guru atau PPG dan pelatihan karyawan di sebuah perusahaan. Contoh sumber belajar di organisasi lain. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri, di mana di sana ada pelatihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Dan di sebelah kanan itu adalah pendidikan profesi guru. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.